Karena boleh dikatakan saya datang sini juga kan harus babat alas gitu ya. Babat alas ya. Ya waktu ke Kopo juga saya babat alas karena jelas karena butuh fisik yang utama. Ya. Karena kata orang sekolah itu kan yang diutamakan fisiknya dulu. Tapi kita memang setiap tahun karena selalu kekurangan siswa. Tahun kemarin aja kita kurang 1 kelas. Hanya supaya dengan kita berdasarkan kuotanya jumlah kelas, jumlah rombel, tetap aja dibuat 7 rombel. Walaupun sebetulnya itu bisa jadi 6 rombel. Kultur masyarakat sini yang belum mengidolakan untuk bersekolah atau mengidolakan pendidikan. Lebih baik menurunkan ilmu daripada menurunkan harta. Kenapa? Banyak faktanya kalau menurunkan ilmu, sebanyak apapun ilmu kita bawa nggak bakal terasa berat. Tapi harta akan berat. Kalau ditinggal juga mikir terus, wih harta saya takut ada ngambil segala macam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Ilalang di acara Ngobdul Podcast. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa kembali, di mana narasumber kita kali ini adalah salah satu kepala sekolah di SMAN 1 Paderincang ya Pak? Yeah. Dan nanti kita akan coba perkenalan siapa sosok beliau, dan kali ini kita akan membahas yang pasti seputar dunia pendidikan nih Pak. Mulai dari bagaimana kita melihat penerimaan murid baru pada sistem zonasi khususnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tanggapan pihak sekolah terkait pelarangan wisuda ataupun study tour yang tengah ramai itu Pak. Gitu. Mungkin sebelum itu kita akan perkenalan diri terlebih dahulu daripada sosok narasumber kita. Ya, silahkan Pak, perkenalan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartono, tapi lebih populer sebetulnya di teman-teman semua itu Pakar. Pakar? Iya. Pakar ya? Tapi bukan pakar ahli juga, cuma panggilan aja. Gitu. Iya. Jadi guyonan lah. Gitu. Ya julukan dari teman-teman saja karena panggilan saja. Gitu. Mungkin supaya akrab gitu. Lahir mungkin ya? Boleh Pak. Saya lahir di Serang, tepatnya di Cikande. 59 tahun yang lalu. 59 ya? Iya. Dan sekarang tinggal di mana Pak? Sekarang tinggal di Ciamas. Di Ciamas. Iya. Untuk menjabat sebagai kepala sekolah mulai tahun kapan itu Pak? Saya promosi di 2013, masih zaman Kabupaten Serang, pada masa Ibu Tatu kalau nggak salah ya. Ibu Tatu. Ya, Ibu Tatu jadi masih Pak Topik, masa periode terakhir beliau jadi Bupati Serang. Promosi saya dipromosikan ke SMA 1 Kopo. Kurang lebih selama 15 bulan di sana. Oh, pertama berarti menjabat di SMA Kopo terlebih dahulu Pak ya? Tahun 2013 itu? 2013 sampai Januari 2015. Oh, 2 tahun ya? Enggak 2 tahun sih, 15 bulan sebelum 15 bulan. Saya ke sana itu di 2 Oktober. Oh iya. 2013. Terus sampai Januari 2015. 2 Februari saya ke sini, 2 Februari 2015. Iya. Berarti kurang lebih sudah berapa? 9 tahun Pak ya? Hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun ya. Jadi saya pindah ke sini masa transisi. Iya, kabupaten kan sudah mulai menata beberapa pegawainya untuk dilimpahkan ke provinsi, ke provinsi.
baru 2017 lah provinsi menerima para pegawai dari kabupaten. Dari kabupaten Iya. ya. Kabupaten dan kota lah. Karena tadinya kan SMA, SMK itu dikelola oleh kabupaten dan kota. Di awal saya di sini kurang lebih 2 tahun, ya ngambang. Ini siapa yang punya kebijakan? Gitu. Oh iya. Maka stagnan, nggak punya. Saya mau minta ke siapa kalau minta fisik dan sebagainya. Gitu. Jadi ngegantung aja. Maka progresnya ya seperti itu, tidak bisa cepat karena bisa cepat, ya. masa transisi ya. Baru 2017 itulah kemudian setelah di provinsi baru kita punya pegangan ke siapa harus minta bantuan berupa fisik. Yeah. Jadi seperti itu. 2017 sampai 2024 ini ya. Ya artinya kawan-kawan ngobrol Pak Pakar ini atau Pak Kartono ini ya kan. Beliau sudah menjabat di SMA yang 1 Padarincang ini kurang lebih 9 tahun itu Pak ya. Nah Pak, proses selama Bapak 9 tahun di Semapan Pak ya, lebih dikenalnya Semapan. Di Semapan ini apa aja sih Pak progres yang kemudian step by step yang ini menurut Bapak adalah proses pembangunan hingga hari ini nih Pak? Iya, karena boleh dikatakan saya datang sini juga kan harus babat alas gitu ya. Babat alas ya? Ya, waktu ke Kopo juga saya babat alas, karena Kopo juga tadinya cuma 3-3-3, kelasnya itu kemudian saya tinggalkan tuh jadi 4-4-4. Iya. Naik progresnya gitu. Sini juga sama, baru 3-3-3. Oh, saya bilang ini lebih parah lagi gitu dibandingkan di Kopo. Iya. Jadi benar-benar seperti memulai dari nol Pak ya? Iya. Jadi seperti itu. Maka kemudian dihantam juga dengan masa transisi selama 2 tahun. Tapi waktu itu ini udah jadi SMA 1? Sudah. Oh sudah ya? Iya. Posisinya sudah ya? SMA Padarincang yang dulu namanya bukan SMA 1 ya, Padarincang. Oh, SMA Padarincang aja ya? Gitu. Lah jadi 1 itu setelah di provinsi. Jelas karena butuh fisik yang utama. Ya. Karena kata orang sekolah itu kan yang diutamakan fisiknya dulu. Setelah itu baru akan mengikuti yang lainnya. Bangunan yang pertama kan 2005 di belakang itu. Oh, di belakang sana ya. Itu juga udah pada hancur, apalagi di daerah lembab ya. Karena bangunan dari kayunya juga ya. Pernah ada yang roboh juga di atas ya, itu waktu ketimpa sama apa ya? Pohon rambutan ya kalau nggak salah. Oh, pohon apa? Pohon beringin. Oh, pohon beringin ya. Nah, itu kan sampai heboh kan nasional. Iya, sempat ramai, iya itu Pak. Akhirnya kemudian Pak Kabid juga dari direktorat sampai datang langsung. Iya. Biasanya kan stafnya ini langsung. Pak Wara waktu itu, Pak Haji Wara langsung datang. Ya, karena muncul di media nasional juga. Iya. Ya itu sempat ramai ya waktu itu. Tapi memang pembangunannya juga lumayan cepat ya pada saat setelah perobohan itu juga. Iya Pak, kita sekarang kan sedang ada di lingkungan pendidikan nih Pak, dan memang sekarang itu peraturan pemerintah salah satunya kalau untuk negeri itu kan ada namanya sistem zonasi itu sendiri Pak ya. Di PPDB ya. Kalau menurut Bapak sistem zonasi itu efektif atau tidak Pak sebenarnya? Di awal muncul istilah itu sebetulnya saya gembira. Gembira. Kenapa tuh? Karena asumsi saya, wah akan melonjak nih siswa di Padarincang untuk SMA Padarincang. Karena waktu itu SMK belum ada ya. Iya. SMK masih di SD. Dianggap belum ada lah oleh saya. Karena orang yang di Kecamatan Padarincang nggak boleh ke kecamatan lain. Iya. Asumsi saya. Iya. Ternyata nggak seperti itu. Oh enggak Pak ya? Nggak seperti itu. Apa itu karena zonasinya itu berdasarkan jarak. Jarak dari rumah ke sekolah. Ya ini percuma kan? Karena siswa Padarincang ini memang yang menghargai yang sudah berbicara pendidikan itu yang dikedepankan adalah Padarincang Timur. Sebelah sana. Ya, dari Cisaat ke Barumbung sana lah. Cisaat ke Barumbung ya. Ke arah sini kan masih belum. Pembangunannya masih belum Pak ya. SDM-nya pola pakainya masih udahlah nggak penting sekolah mah gitu. Yang penting nyari duit gitu kan. Nah, maka
di sana berdasarkan zonasi itu lebih dekat ke Bismillah. kecamatan sebelah. Kecamatan Ciamas. Ya, Ciamas atau Pabuaran lagi lebih dekat ke sana gitu. Daripada ke sini. Iya. Ya akhirnya tetap saja. Pada akhirnya nggak ada yang berubah gitu, Pak. Iya. Ada kenaikan sedikit lah, persentasenya paling 10-15%. Sampai hari ini juga zonasi itu nggak berubah berdasarkan jarak. Cuma di tahun ini ada yang agak mendingnya, karena zonasi itu ternyata diperluas. Kalau masih daya tampungnya ada, kursinya ada, dari Tangerang pun daftar ke sini, masih bisa diterima. Oh gitu, Pak. Ya sekarang sekarang tahun ini. Walaupun jaraknya nggak sesuai, Pak ya. Jika sekolah tersebut masih ada kursi kosong dan yang di Tangerangnya itu tertolak. Dari beberapa dari afirmasi, dari prestasi, zonasi, gitu. Bahkan yang dari Serang kalau mau ke Bayah, kalau Bayah masih ada kursi, silakan. Jadi ada perbedaan yang besar di tahun ini ya, baru tahun ini. Kemarin yang dipaparkan oleh Pak Hadis itu seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau masih ada kursi kosong gitu ya. Kalau masih ada kursi kosong itu pun ya. Misalnya seperti Panggarangan 2 kan tahun kemarin cuma 9 siswa ya, kelas 10-nya. Berarti kan masih kalau satu kelas itu masih ada 27 lagi kursi kosong. Nah boleh tuh 27 dari wilayah lain misalnya ya. Tidak berdasarkan yang zonasinya terdekat, karena masih kurang. Tapi kalau secara aturan berapa kilo sih Pak harusnya Pak? Yang dari jumlah kuota kita, yang paling dekat kayak gitu. Yang paling dekat. Iya, dari jumlah kuota itu. Misalnya kita kan sekarang 216. Nah, dari 216 ini berapa di jarak yang paling dekatnya? Sudah tercukupi belum? Kalau belum ya masih ada yang lebih jauh lagi. Jadi kita nggak bisa mengukur berapa jaraknya sebetulnya, karena berdasarkan kuota itu. Oh iya. Contoh kasus di SMA 1 Kota Serang tahun yang lalu lah. Ada yang dari Kebaharan tidak keterima. Padahal dekat. Dekat ya. Dekat, ya. Tapi karena penduduknya padat, maka yang terdekat itu yang di Lopang yang keambil. Gitu. Padahal hampir berdekatan ya Lopang dengan Kebaharan itu. Karena begitu ditarik garis lurusnya lebih dekat Lopang. Jadi bagaimana jumlah siswa pendaftarnya sebetulnya? Bukan berapa jauh jaraknya, bukan. Tapi kan tetap pada dasarnya zonasi itu memprioritaskan yang terdekat kan Pak? Iya. Masyarakat terdekat dulu semapannya kan. Itu. Kalau SMA, pada prinsip. Kalau Semapan sendiri setiap tahun berapa Pak untuk penerimaan zonasi itu jumlah siswanya? Ya sesuai dengan persentase setiap tahun kan 50% ya dari jumlah siswa yang diterima. 50%. Tapi kita memang setiap tahun karena selalu kekurangan siswa. Tahun kemarin aja kita kurang 1 kelas. Hanya supaya dengan kita berdasarkan kuota jumlah kelas, jumlah rombel, tetap aja dibuat 7 rombel. Walaupun sebetulnya itu bisa jadi 6 rombel. Tapi tetap karena kita ajuannya 7 rombel bukan jumlah siswa ya. Dibuat 7 rombel karena apa kaitannya dengan teman-teman yang jumlah jam mengajar. Karena kan dia nggak dapat sertifikasi kalau jam mengajarnya kurang. Gitu. Jadi kita setiap tahun memang dari awal istilah zonasi selalu kurang, Mang. Jadi tinggal meningkatkan strategi lagi. Nah, itu mengapa setiap tahun kami selalu mengajukan permohonan ke pemerintah, dalam hal ini provinsi ya, untuk coba bagian depannya dikasih wajah lah, gedung gitu ya. Iya benar Pak. Itu kan masih 4.000 meter. Itu. Mungkin lebih menarik gitu. Nah, itu salah satunya. Mengapa dari awal datang ke sini bisa, waduh saya babat alas nih. Iya. Karena harus adanya di puncak. Ya, menempatkan fisik dulu kan. Mudah-mudahan dengan fisik itu kemudian bisa menarik masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Karena memang setiap tahun kita paling maksimal 60% yang melanjutkan ke SLTA. Kecamatan Padarincang. Kecamatan Padarincang. Itu dari data statistik? Iya. Sekarang kemarin aja 1.300 siswa yang lulusan SLTP. Kalau 60%-nya berapa? Berarti sekitar nggak banyak, paling 600-an. Ya, 600-an lah, 700 lah gitu ya misalnya. 700 dibagi negeri aja ada berapa tuh? 3. Sementara 2 ya. 2 ya. MAN kan baru berdiri tahun ini. Yang MAN di Cisate itu. 2 lah SMK dengan SMA.
gitu. Swastanya ada 8. Swasta yang paling banyak. Nah, totalnya 10. Iya, 10. Kalau kita bagi rata saja, berarti kan cuma 70 siswa per 70 sekolah. siswa. Gitu kan? Dan itu pun kalau mereka nggak keluar sekolahnya. Nah, itu. Sementara ada juga yang ke SMA 2. Iya, ada yang ke Ada yang- Cinangka. Yang paling banyak ke Ciamas, Pak. Iya, Ciamas ya. Nah, kalau dihitung dengan Ciamas berarti kan jadi 11. Lebih menyusut lagi. Iya. Iya. 11 sekolah berarti kan kurang dari 70. Jadi itu pun faktor ya akhirnya. Bagaimana Iya. setiap tahun memang masih ada kurang. Pada prinsipnya, kelas. kalau saya melihat sih, kultur masyarakat sini yang belum mengidolakan untuk bersekolah atau mengidolakan pendidikan. Jadi Kecuali pada Rencang bagian timur ya. Mohon maaf, dalam tanda kutip, di sana emang sejak lama, terutama daerah Parubug ya. Kalau di Kabupaten Sarang secara menyeluruh itu kan Kecamatan Pamarayan Petir ya, yang kalau Kecamatan Rincang, Desa Parubug itulah yang pendidikannya cukup lumayan bertumbuh ya. Iya, seperti itu. Ya, kawan-kawan ngopil tadi kita sudah membahas tuh seputar zonasi kawan-kawan. Nah, dan memang zonasi itu juga setiap tahun hampir juga jadi banyak polemik juga itu. Nah, kalau di sekolah favorit memang Desek-desekan ya Pak. Kemudian juga ketika ada masyarakat sekitar nggak diterima, komplain segala macam kan rame tuh setiap tahun. Kalau pada cuman joy aja, karena kurang terus. Malah masih kurang. Harusnya biasanya orang desek-desekan masih kurang. Nah, itu kawan-kawan salah satu memang yang menjadi catatan di dunia pendidikan kita Pak ya hari ini. Bagaimana juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau bersekolah gitu Pak ya. Nah, iya. Menyinggung hal itu, menurut Bapak sih apa sih yang menjadi faktor orang tuh mungkin katakanlah lebih, kita bicara swasta atau negeri dulu deh. Iya. Orang mungkin sekarang banyak justru mungkin ke swasta daripada negeri misalkan. Atau bagaimana kalau pendapat Bapak, pandangan Bapak? Kalau saya sih bukan menjelekan ya. Ini dialami waktu saya pertama kali datang di Popo juga sama. Jadi memang yang ke sekolah swasta itu dari teman-teman sekolah SLTP itu, mereka diiming-iming. Oh gitu. Ke swasta itu ada semacam iming-iming lah, maksudnya tahu ya. Iya. Jadi didorong oleh guru-gurunya. Anak lulusan SLTP kan masih apa ya, belum bisa punya apa namanya, secara kepribadian tuh belum punya keinginan sendiri. Iya. Bagaimana kata gurunya kan gitu. Sehingga banyak yang diiring ke sana. Akan dapat bonus itu. Kalau ke sekolah negeri kan udah pasti nggak mungkin dapat bonus kan, paling juga cuma terima atau ala kadarnya doang. Kalau sekolah swasta udah pasti kan satu orang sekian, kali berapa orang jadi berapa sekian kan gitu. Itu terjadi juga begitu saya pindah ke sini. Bahkan lebih parah di sini. Ya. Di Kopo juga dulu begitu. Persiswa sekian. Yang bener Pak, iya Pak. Hanya kami kalah. Tapi begitu saya ke sana di Kopo fasilitasnya, karena masyarakat sana masih antusias dengan olahraga, fasilitas olahraga kita persediakan. Lapangan voli, lapangan basket, futsal. Maka di sana itu akhirnya nggak peduli dengan itu, anak-anaknya tertarik dengan dunia olahraga kan ya, karena memang hobi olahraga dari sana. Kalau ke sini saya sampai berusaha menyediakan lapangan. Ya, dalam setahun terakhir lapangan voli di bawah itu yang datang berlatih di sini dari MTS, dari SMP. Bukan anak sini saja. Ya akhirnya rame Pak ya. Iya, tapi tetap saja begitu melanjutkan. Begitu lulus ke tempat lain. Tadi itu diarahkan sama guru. Iya. Memang faktornya. Dan itu bukan isu. Fakta. Karena di sekolah swasta itu ada dari gurunya yang berasal dari SLTP tersebut, jadi menghonor dia gitu. Jadi guru honorer. Iya. Nyambi lah istilahnya. Ya mau tidak mau kan ditarik. Seperti itu. Di samping tadi yang ada ini. Tapi memang itu juga, dan faktor yang lainnya itu budaya yang belum menghargai dunia pendidikan. Yang saya bilang tadi paling 65%, 60-65% lah yang melanjutkan. Nah, itu kalau 100% kan insya Allah 1.300 kan ya terdongkrak lah gitu. Iya. Makanya wajar kalau Kabupaten Serang di dalam statistiknya Kecamatan Rincang adalah kecamatan paling rendah SDM, paling bawah saat ini Pak ya. Iya.
Karena salah satu faktornya kurangnya SDM minat itu kan ada pendidikan itu ya. Bahkan cuma lulus SLTP banyak yang langsung kerja. Hmm. Ada yang menjadi pelayan warung, pelayan toko, di konveksi dan sebagainya. Gitu. Jadi itu akhirnya menjadi PR bersama Pak ya, Iya. antara pemerintah, kemudian pihak sekolah dan lain-lain gitu. Dan kita sebenarnya kan kalau misalkan negeri ini kan salah satu fasilitas yang negara berikan Pak ya. Iya. Gitu. Jadi ketika mulai dari biaya sekalipun mungkin harusnya kan memang lebih Iya. lebih murah lah gitu ya, ataupun mungkin tidak ada sama sekali gitu ya. Nah kalau iya Pak, kan ada tuh ya kebijakan wajib belajar berapa? 9 tahun apa 12 tahun 12 Pak? sekarang. Oh 12 Masih Pak. di zaman SBY ya itu. Oh itu dari zaman 12 tahun. SBY ya. Nah itu penerapannya gimana Pak? Ya harusnya kan pemerintah pusat dalam hal ini ya. Emang lebih pure 100% gratis atau memang sebetulnya masih ada gitu biaya yang kemudian harus dikeluarkan tuh oleh siswa atau gimana itu Pak? Ya yang sebetulnya kalau biaya sekolahnya bener mah ya 100% gratis. Yang harus dikeluarkan mereka kan misalnya untuk beli baju. Iya. Ya kan nggak disediakan oleh sekolah. Iya. Tetap gak gratis beli baju. Iya. Karena itu dipakai masing-masing. Tapi biaya operasional lainnya itu ditanggung oleh negara. Seperti itu. Jadi kayak SPP segala memang sudah tidak ada Pak ya di negeri itu ya. Tidak. Nah, menarik dari hal itu Pak ya. Kemarin kan sempat ramai tuh ya masalah wisuda katanya karena komplain dari orang tua, kemudian karena nggak diskusi. Pandangan Bapak ada soal itu. Masih penting atau masih relevan nggak sih wisuda itu Pak? Saya menjadi kaget waktu pertama datang ke sini. Kok saya bilang saya waktu pelaburan cukup 50.000 untuk apa pelepasan itu? Iya, pelepasan itu. Di sini kok sampai ratusan ribu. Jadi kalau kemudian ya karena dianggap pimpinannya saya terus yang disalahkan. Padahal terus terang aja, begitu datang ke sini, apa nggak bisa segitu? Saya di pelaburan lama loh jadi begitu. Gitu. Dan saya tukang mencari tenda, mencari peralatan segala macam di pelaburan. Saya bilang 20 tahun saya di pelaburan. Orang lapangan dalam pelepasan siswa itu. Tapi kalau di sini ada sampai ratusan ribu, ternyata di sini tuh kan ada snack, ada makan untuk orang tua itu. Iya. Itu kan besar biayanya. Karena sekolah. Iya. Itu. Saya bilang di pelaburan itu cukup yang makan itu yang undangan utama. Itu pun prasmanan. Gitu. Kalau yang lain mah jajan aja masing-masing. Paling hanya snack aja. Kan lebih murah sih. Pak di sini biasanya begitu. Nah ini dan saya nggak bisa mendongkrak itu kebiasaan untuk merubah, karena setiap tahun begitu. Hanya saya lepas gitu ya. Ya pada prinsipnya saya sih hal-hal seperti itu, kalaupun mau, ya biasa aja lah. Jangan ada wisuda istilahnya. Jadi Bapak lebih cenderung sepakat tidak ada wisuda atau gimana? Ya sebetulnya cukup pelepasan aja lah. Pelepasan ya. Iya. Karena waktu di pelabuhan aja kan nggak ada istilah wisuda sebetulnya, pelepasan aja. Tapi memang sekarang hype Pak, artinya hype itu ramai gitu. Makanya, bahkan anak TK aja pakai toga. Dan sebetulnya di SMA nggak ada yang pakai toga sebetulnya. Iya malah ya SMA. Cuma mereka itu kan kadang karena mungkin sesuatu yang dianggap ini kan momen yang penting gitu ya. Ya anak perempuan kan pakai kebaya, gitu. Kan gitu ya. Itu mungkin yang agak mahalnya. Seperti itu. Kalau saya pelepasan biasa aja, cukup dengan pakai seragam misalnya, seragamnya dilepas. Jadi nggak jadi masalah Pak ya, ada ataupun tidak ya wisuda itu tinggal kesepakatan masyarakatnya menurut saya ya. Kalau saya pribadi ya biasa aja lah gitu. Pelepasan itu di upacara juga selesai. Gitu kan. Iya. Karena yang namanya wisuda mah sebetulnya kan pakai toga. Iya. Ini sebut wisuda tapi nggak pakai toga, kan percuma juga. Iya kan? Iya. Di mana wisudanya kan gitu. Itu biasa budaya kampus ya. Ya iya. Karena yang namanya wisuda kan memang dia menghasilkan karya ilmiah. Iya betul. Seperti anak SMA kan belum. Belum kan? Tiba-tiba lulus aja. Iya. Dan sekarang memang apalagi nggak ada UN ya. Iya. Dan semua sepenuhnya sekolah yang menentukan. Menentukan ya. Karena siswa itu kalimatnya cuma ikut ujian. Ikut ujian, bukan nilai ujian yang dilihat. Ya. Seperti. Jadi berapapun nilainya, ya tinggal sekolah bagaimana kebijakannya pada akhirnya ya. Ya ini kan kesepakatan bersama dengan orang tua itu memang enggak. Seperti tahun ini dia, tahun ini saya melarang. Begitu ada surat edaran itu. Iya. Tadinya udah ada surat edaran. Saya cabut dengan surat edaran baru. Tapi
orang tua dengan melalui komite kekeh ingin menyelenggarakan. Oh gitu. Iya, makanya kemarin juga saya bilang Mas Edi, sok aja pada Rincang, tapi saya nggak hadir. Karena memang saya udah niat. Kalaupun saya nggak ada acara pengambilan ijazah dengan rapat di Ciruas, saya tetap nggak bakal hadir. Ya, walaupun kemarin mengadakan ya semapan sendiri ya. Kelepasan. Saya menyelenggarakan. Makanya Mas Edi juga silakan hubungi ketua komite. Saya nggak bisa jawab. Iya karena memang surat edaran itu juga cukup ramai sih memang. Iya. Di kalangan media juga, di kalangan kawan-kawan. Tapi selain itu memang yang lagi ramai juga pemasalah study tour. Memang akhir-akhir ini ya, bener-bener ramai. Mulai dari karena itu sih memang ada faktor kecelakaan kemarin kayak di Bandung itu. Kalau Bapak sendiri melihatnya gimana sih Pak? Kalau saya sih sebetulnya begini, terutama sekolah pinggiran ya. Kalau sekolah kota mungkin nggak masalah gitu. Nggak masalahnya apa? Mereka berpola pikirnya maju. Menurut saya ya. Walaupun ada juga yang nggak mungkin. Iya. Tapi sekolah pinggiran rata-rata kan pola pikirnya perlu dibuka lah. Dengan wisata itu menurut saya membuka pola pikir mereka. Oh, daerah lain bisa begini. Bisa nggak ya kita seperti ini? Namanya juga study tour ya. Iya. Belajar sambil bermain. Karena tujuan utama sebetulnya, kalau yang saya pahami ya, terutama sekolah ini melakukan itu adalah untuk membuka wawasan anak. Kata orang Sunda, ulah kuuleun. Jangan kurung batok. Jangan seperti kata kelahan untuk burung, taunya kampung sendiri. Iya. Contohnya, anak yang masuk SMA ini, ada yang ngancam gini, Pak, kalau saya nggak sekampung, sekelasnya, dalam teman sekampung, saya mending keluar aja. Sekolah. Setiap tahun. Nggak bisa bergaul. Iya. Jadi nggak mau dipisahkan. Nggak mau bergaul sama yang lain ya. Nah, itu kan cirinya, ya kan? Iya. Nah, makanya saya sih, menurut saya bagus-bagus aja itu study tour itu. Karena di asumsi saya, untuk membuka wawasan mereka. Supaya tahu daerah lain itu majunya seperti apa, pendidikan seperti apa, terutama pendidikan ya. Nah, kemudian jadi masalah, kalau mau itu kan seperti kata Menteri juga ya, prepare-nya yang harus betul-betul dipersiapkan gitu kan. Salah satu kritiknya memang prepare. Iya. Ya kalau kemarin kejadian kecelakaan itu kan faktornya kepada busnya bus asal-asalan. 16 tahun. Iya. Kalau kita pakai bus pariwisata kan, dia nggak pakai ngelem. Bus yang parah itu yang setiap hari ngelem, tapi tiba-tiba dipakai wisata. Iya. Nggak kecek kan? Kalau bus wisata kan masuk garasi, cek dulu mau keluar lagi juga. Aman nggak nih? Dan rata-rata bus pariwisata itu selalu aman menurut saya. Yang sering kecelakaan adalah bus yang ngelem awalnya. Jadi bukan study tour-nya yang dihilangkan ya, tapi bagaimana prepare-nya yang diperbaiki. Iya. Jadi kita harus matang mempersiapkan itu semua. Pak Kepsek ini udah harus pendapat dengan Pak Menteri. Ya, artinya kalau berbicara seperti itu, walaupun nggak setiap tahun ya, kadang 2 atau 3 tahun sekali kita gimana moodnya lah kesepakatan bersamanya juga. Tapi kita harus wanti-wanti, tolong busnya yang bagus. Gitu. Kalau jelek, khawatir kemana-mana lah gitu. Seperti itu. Yang terakhir saja kan rombongan kepala desa. Itu setir busnya nggak bisa dibelokkan itu kan. Nggak bisa belok. Iya. Itu supirnya sendiri yang bilang. Setirnya. Ya itu karena tadi itu. Bis itu betul bis pariwisata mungkin. Cuma kan bis yang tua. Iya. Yang harusnya kalau saya tahu yang bis tua itu masuknya ke bis karyawan. Yang jaraknya dekat. Jaraknya dekat, iya. Paling Serang Tangerang gitu ya kan. Serang Balaraja atau Balaraja Serang paling itu, atau Merak paling jauhnya. Aksesnya juga nggak susah. Nah, dan jalannya juga datar terus. Nah ini tiba-tiba dibawa pariwisata yang ada nanjak turunnya. Begitu nanjak lebih bahaya lagi kalau nggak ada remnya. Turun aja lebih bahaya. Apalagi supirnya tidak berpengalaman. Itu kawan-kawan ngobrol. Jadi ya soal study tour ataupun pelepasan sebenarnya memang itu tergantung bagaimana kita bijak Pak ya dalam memandang. Kemarin belum lama ini kan ada O2SN Pak ya? Itu apa Pak? Iya. O2SN. Bagaimana kemarin Pak untuk pada Rincang? Pada Rincang tahun ini Pak. Untuk O2SN ya terutama
tidak bisa berbicara banyak. Kalau tahun yang lalu main kita udah sampai semifinal ya. Seperti itu. Bahkan 2 tahun sebelumnya ada kita yang jadi juara di silat. Silat tarung namanya. Karena silat itu ada 2, silat seni dengan silat tarung. Silat tarung. Kita ngirim ke provinsi juga. Tapi tahun ini kita di Masih kurang beruntung. Ya, karena setiap tahun kan berganti-ganti generasinya kan. Iya. Tapi untuk OSN, Olimpiade Sains itu ada satu kita yang lolos dari biologi Ke provinsi. ke provinsi. Itu dari Semapan. Semapan. Dan kalau OSN, Olimpiade Sains itu setiap tahun kita selalu ada wakil. Satu orang minimal. Minimal ada yang lolos lah ya. Walaupun beda-beda mata pelajarannya. Tahun ini kebetulan dari biologi. Tahun yang lalu itu bahkan 2 dari biologi dengan dari kebumian. Gitu. Tapi minimal setiap tahun itu selalu ada kalau dari OSN-nya. OSN. Kalau dari Olimpiade olahraga memang kita ya paling tinggi sampai semifinal gitu. Ya tapi kemarin 2 tahun yang lalu ada yang silat itu karena memang ada yang potensial banget. Jadi masih PR ya untuk jadi masuk ke atlet nasional. Nah, justru yang di luar O2 SN itu yang kita banyak potensinya. Kita sekarang 5 orang mewakili Kabupaten Serang ke Popda provinsi dari tinju. Kita tinju setahun minimal 3 orang yang mendapatkan minimal 3 emas lah. Dari Padalincang. Oh, ada atlet tinju di sini ya? Justru aneh. Kabupaten Serang, kok atlet tinju dari gunung. Walaupun kelasnya berbeda-beda, tapi 3 emas itu pasti selalu di tangan. Itu. Nah itu adanya kan di bukan olahraga pelajar. Iya. Tidak ada di O2SN. Tidak ada di OSN. Nah, itu. O2SN kan cuma ada karate dengan silat, dengan taekwondo kalau nggak salah. Cuma 3. Kalau ada tinju mungkin, ya karena memang tinju bisa lah kita menyabet juara ya. Ya seperti itu. Ya, kalau ada tinju ya. Jadi seperti itu. Ya baik kawan-kawan Abdul, tidak terasa kita sudah hampir 30 menit dan banyak hal yang tadi menarik dengan insight yang menarik dari pakar ya, atau pakar Tono, kepala sekolah SMA 1 Padalincang. Ya terakhir Pak, boleh Pak mungkin disampaikan untuk para penonton Ngobdul, adik-adik kita ataupun orang tua wali murid mungkin yang masih belum punya kesadaran untuk menyekolahkan anak, kemudian masih dalam wilayah pendidikan. Boleh sampaikan pesan-pesannya Pak? Untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu dan anak-anak juga, memang pendidikan itu investasi masa depan ya. Investasi masa depan. Tidak seperti makan cabai yang langsung pedas, begitu dimakan pedas. Jadi memang tidak dirasakan dalam setahun 2 tahun. Yeah. Perlu proses. Dapat dirasakan yang nanti. Maka kalau orang yang berbicaranya instan, pasti tidak menyukai dunia pendidikan. Seperti itu. Tapi kalau yang menyukai dunia pendidikan, bahwa itu adalah investasi masa depan, maka dia hidupnya insya Allah ke depannya akan lebih baik. Ada pepatah orang tua mengatakan begini, lebih baik menurunkan ilmu daripada menurunkan harta. Karena apa? Banyak faktanya kalau diturunkan ilmu, sebanyak apapun ilmu kita bawa nggak bakal terasa berat. Tapi harta akan berat. Kalau ditinggal juga mikir terus, wih harta saya takut ada yang ngambil segala macam. Itu bedanya. Kalau kita misalnya dari sini nih, dari Serang, kita mau merantau ke Sulawesi, harta berarti harus dijual dulu. Sampai ke sana belum tentu juga sama atau belum tentu juga utuh kan gitu. Kalau ilmu, nggak perlu mikir, kemanapun selalu mudah dan ringan dibawanya. Dan insya Allah ilmu itu diterapkan dimanapun selalu sama dan mudah. Seperti itu. Maka untuk itu, menurut saya cintai dunia pendidikan karena pendidikan adalah investasi masa depan. Itu quotes dari Bapak Kepsek, Bapak pakar ya, pakar Tono. Ya, kawan-kawan Ngobdul, tadi di garis bawah ya, pendidikan itu adalah investasi masa depan ya Pak. Dan ayolah kita lebih
peka atau lebih peduli atau lebih greget lagi ya Iya. untuk mau belajar, untuk mau bersekolah. Ya sebelumnya terima kasih Pak Kartono atas Sama-sama. waktunya. Kita kembali lagi nanti dengan episode-episode yang lain dengan bintang tamu atau narasumber yang lain. Saya Ilalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.